Selamat pagi saudara, kembali lagi berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Hari ini Kompas Bisnis akan kami buka dengan informasi soal Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola dana abadi. Jadi Presiden akhirnya memperkenalkan Dewan Direksi Lembaga Pengelola Investasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, tugas berat menanti para direksi atau para direksi terpilih untuk mencari investor yang mau berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur Indonesia. Pucuk pimpinan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bernama Indonesia Investment Authority atau INA akhirnya terpilih. Rida DM Wirakusuma didapuk menjadi Direktur Utama INA. Sebelumnya, Rida menjabat sebagai Direktur Utama Bank Permata sejak 2016. Karir perbankannya pun sudah dimulai sejak tahun 1987 saat Rida bekerja di Citibank Jakarta. Karir di luar negeri pun pernah diemban di tahun 2006 saat ia bekerja di AIG Hong Kong. Arief Budiman terpilih sebagai Wakil Direktur Utama LPI. Arief pernah merasakan bekerja di sektor swasta dan juga BUMN, mulai dari menjadi Direktur Utama Dana Reksa selama 2 tahun, Direktur Keuangan Pertamina, dan McKinsey Indonesia. Sementara Direktur Investasi INA dijabat oleh Stefanus Adewijaya. Stefanus sebelumnya adalah Managing Director Creador Indonesia. Ia juga merupakan anggota direksi di PT Cashless Worldwide Indonesia dan anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko Rumah Sakit Hermina. Satu-satunya Sri Kandi di INA adalah Marita Alisyahbana yang terpilih menjadi Direktur Pengelola Risiko LPI. Marita berkarir di Citibank Indonesia sejak 1988. Terakhir adalah Edi Purwanto sebagai Direktur Keuangan LPI. Edi sebelumnya adalah Direktur Delta Dunia Makmur. Edi juga pernah mencicipi karir di BUMN sebagai Komisaris Independen Garuda Indonesia dan Direktur Keuangan Garuda Indonesia. Proyek senilai 9,5 miliar dolar pun menanti Dewan Direksi untuk ditawarkan ke para investor. Fokusnya adalah proyek infrastruktur. Menurut Direktur Utama LPI Rida Wirakusuma, tol memiliki efek domino yang besar. Itu kita akan harus lihat, kita harus bekerja sama dengan pemilik tol itu, apakah itu Wijaya Karya, Waskita Karya, atau Utama Karya, ataupun Jasa Marga. Kami ingin dengan bekerja sama dengan para BUMN itu, nanti kalau ada investor masuk, investor itu kan menyertakan modal, mereka itu kan pemilik nantinya akan jadi. Sama dengan awalnya misalnya Waskita Karya, sama dengan kami, INA. Jadi kami itu harus secara sinergistik itu bersama-sama sebagai pemilik, membetulkan ini tol ini kita bisa optimasikan bagaimana gitu. Pemerintah telah menyuntikkan dana untuk modal awal LPI dan pemerintah memastikan INA tidak akan bernasib sama dengan lembaga sovereign wealth fund negara lain yang terlibat skandal mega korupsi 100 triliun rupiah. Memulai bisa berbicara secara technical detail dengan para calon partner. Karena berarti kita dalam hal ini tidak akan bicara dalam kondisi abstrak, tapi sudah ada baik modal dalam bentuk tunai plus modal dalam bentuk share, serta potensial proyek-proyek yang akan kemudian dijadikan potensial transaksi untuk investasi. Tadi yang saya ingin tekankan, yang dari Pak Rida sangat penting adalah INA adalah investment. Jadi dalam hal ini para calon partner kita adalah bersama-sama berinvestasi. Kita tidak meminjam uang mereka. Kedepan, LPI memiliki beberapa tugas, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara jangka panjang, menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional, mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik, dan jadi mitra strategis investor dalam dan luar negeri. Dengan fokus pada infrastruktur, maka keberadaan INA akan sangat membantu beban keuangan BUMN karya, terutama untuk beban utang dan beban bunga BUMN. Tim Liputan Kompas TV.
Nah, pada saat perkenalan Dewan Penasehat dan juga Dewan Direksi LPI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada semua dewan, baik itu direksi maupun Dewan Penasehat INA yang terpilih, bahwa lembaga ini bisa dan harus mendapat kepercayaan masyarakat di Indonesia dan juga investor internasional. Pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, diperintah langsung oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 74 tahun 2020. Kedua, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh undang-undang dan menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. Ketiga, INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional, yang dijaring oleh panitia seleksi dibantu oleh para headhunter profesional.